Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrul Rahmat, mahasiswa semester 6 dari kelas reguler 2 Teknik Riset Operasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode penugasan minimasi. Oke, langsung saja. Metode penugasan adalah metode yang memodifikasi baris dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Semua alokasi penugasan yang dibuat merupakan alokasi paling optimal, dan saat diterapkan pada matriks efektivitas awal, maka akan memberikan hasil penugasan yang paling minimum. Contoh, tenaga kerja atau personalia yang mempunyai tingkat efisiensi berbeda-beda untuk pekerjaan yang berbeda-beda pula. Ada beberapa syarat yang harus digunakan dalam metode penugasan, yaitu yang pertama, jumlah I harus sama dengan jumlah J yang harus diselesaikan. Kemudian yang kedua, setiap sumber hanya mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Keempat, terdapat dua permasalahan, yaitu meminimumkan kerugian atau biaya, waktu dan jarak atau sebagainya, dan memaksimalkan keuntungan. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Pada suatu lokasi konstruksi terdapat 4 mesin. Setiap mesin dialokasikan untuk suatu pekerjaan. Waktu yang diperlukan untuk mengalokasikan tiap mesin ke tiap pekerjaan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Kemudian pertanyaannya, temukan penugasan optimal untuk mesin terhadap pekerjaan sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan bisa minimal. Oke, kemudian kita masuk ke pengerjaannya atau penyelesaiannya. Baik, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, di sini sudah terdapat tabel seperti contoh soal yang tadi. Nah, untuk langkah pertamanya, kita harus menentukan dulu nilai minimum dari tiap baris. Misalnya, baris mesin 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita tentukan dulu nilai minimumnya. Di sini kita dapat nilai minimum untuk baris pertama itu 3. Kemudian nilai minimum untuk baris kedua itu 4. Untuk baris ketiga itu ada 5. Dan untuk baris keempat ada 2. Setelah kita dapat nilai minimumnya, selanjutnya nilai yang ada di tiap baris ini kita selisihkan dengan nilai minimum yang kita dapat tadi. Misal untuk baris pertama 4 kita kurangkan dengan 3, maka hasilnya 1. Kemudian 3 dikurang 3 hasilnya 0. 5 kurang 3 hasilnya 2. Selanjutnya 7 kurang 3 hasilnya 4. Begitu seterusnya. Itu untuk langkah kedua. Kemudian lanjutannya, setelah kita dapat nilainya yang seperti ini, nilai hasil selisihnya, kemudian kita lihat lagi apakah dari tiap kolom ini terdapat nilai 0. Nah, di sini kita lihat yang belum terdapat nilai 0 itu yaitu ada di kolom 1 dan kolom 4. Nah, langkahnya ini kita harus membuat dari tiap kolom itu ada nilai 0. Caranya bagaimana? Nah, caranya di tiap kolom itu, di kolom yang tidak mempunyai nilai 0, kita ambil angka minimumnya yang paling minimal. Contoh untuk kolom 1. Nah, di sini nilai minimumnya berapa? 1 kan? Nah, ini nilai minimumnya 1. Kemudian untuk kolom 4 nilai minimumnya berapa? 1 lagi kita dapat nih. Oke, setelah kita menentukan nilai minimumnya, kemudian selisihkan semua yang di kolom
di kolom 1 dengan 4, selisihkan dengan nilai minimumnya. Misal contoh 1 selisihnya dengan 1, atau 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, hasilnya ada di bawah sini. Nih. Kemudian 4 dikurangkan dengan 1, hasilnya 3, dan seterusnya. Setelah kita menselisihkan nilai minimum yang ada di kolom 1 dan 4, maka hasilnya akan seperti di kolom di bawah ini atau di tabel di bawah ini. Nah, untuk garis-garisnya ini diabaikan dulu ya. Itu untuk tahap ketiga. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita menentukan nilai optimasi dengan cara menutup semua nilai 0 dengan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Seperti contoh di sini saya menggaris kolom 1 dengan 2, saya garis dengan garis vertikal karena di sini ada nilai 0. Kemudian untuk baris 3 saya garis dengan garis horizontal. Nah, di sini garisnya kan ada 3. Namun sebelum itu kita harus mengetahui ketentuannya begini. Jika jumlah garis sama dengan M, artinya jika jumlah garis sama dengan kolom, maka solusi optimal sudah tercapai. Nah, kita lihat dulu di sini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, sedangkan garisnya cuma 3. Nah, artinya ini tabel belum optimal. Maka dari itu kita akan melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Kemudian selisihkan tiap baris dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan 2 garis. Oke. Di sini pertama kita menentukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Nah, di sini kita lihat kolom yang terbuka itu atau kolom yang tidak kena garis yaitu 2, 3, 6, 1. Sini sudah ditulis 2, 3, 6, 1, kemudian ada 5, 11. Oke. Kemudian kita menentukan nilai minimumnya. Nah, seperti yang kita lihat nilai minimumnya itu yaitu 1 di sini. 1. Kemudian untuk nilai perpotongan 2 garis. Nah, nilai perpotongan 2 garis itu yang mana? Nah, ini maksudnya perpotongan garis vertikal dan horizontal, yaitu nilai 6 dengan 1. Nah, ini kalau sudah, kita masuk ke langkah yang berikutnya. Oke, setelah kita dapat nilai-nilainya, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus menselisihkan nilai minimum yang terdapat pada kolom yang terbuka yang tidak kena garis. Nah, kita selisihkan dengan nilai paling minimumnya. Oke, seperti 2 dikurang 1, 3 kurang 1, 6 kurang 1, 1 kurang 1, 5 kurang 1, sama 11 kurang 1. Kemudian untuk garis perpotongan atau nilai perpotongan yang kena garis ini kita tambahkan dengan nilai minimum yang ada di baris atau kolom terbuka. Oke, di sini kita lihat 6 ditambahkan 1, kemudian 1 ditambahkan 1. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nih. Macam tadi. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. 6 kurang 1 hasilnya 5. 1 kurang 1 hasilnya 0. 5 kurang 1 hasilnya 4. 11 kurang 1 hasilnya 10. Kemudian untuk perpotongannya 7. Sebelum 7, mohon maaf. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Hasilnya akan seperti ini. Mohon maaf, abaikan dulu garisnya ya. Ini untuk tahap keempat. Oke. Setelah kita dapat nilainya, kita lanjut ke tahap berikutnya.
Oke, selanjutnya setelah kita mendapat nilainya, kita kembali lagi seperti tahap 3, yaitu menentukan nilai optimasi dengan cara menutup semua nilai 0 dengan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Oke, dengan ketentuan jika jumlah garis sama dengan M atau sama dengan kolom, maka solusi optimal sudah tercapai. Artinya tabelnya ini sudah optimal. Oke, kita tes. Di sini saya garis vertikal untuk kolom 2, kemudian garis horizontal untuk baris 1 sama baris 3. Nah, artinya kan di sini garisnya cuma 3, berarti belum optimal. Nah, ketika terjadi hal seperti ini, kita mengulangi langkah ketiga jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah kolom. Oke, kita kerjakan lagi seperti langkah ketiga, tetapi dengan garis yang berbeda. Kita ubah garisnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke langkah ketiga, atau kita mengulangi langkah ketiga. Di sini saya punya tabel langkah 3, namun dengan garis yang berbeda, yaitu vertikal untuk kolom 2, kemudian baris 1 kita horizontal, kemudian baris 3 juga kita horizontal. Nah, setelah menentukan garis, sekarang kita menentukan kolom dan baris yang terbuka. Nah, kolom dan baris yang terbuka itu ada apa-apa saja. Oke, yang pertama ada 3, ada 6, ada 1 ini, kemudian ada 3, ada 5, ada 11. Oke, setelah itu kita menentukan perpotongan garis, nilai perpotongan garis, yaitu ada nilai 0 sama nilai 1 ini. Nah, setelah semua ditentukan, kemudian untuk kolom yang terbuka kita selisihkan dengan nilai minimumnya. Di sini nilai minimumnya berapa, yaitu 1. Oke, kita selisihkan kayak tadi, jam 3 kurang 1, 6 kurang 1. Nah, begitu. Kemudian hasilnya ada di bawah sini. Oke, kita tentukan kayak 3 kurang 1 dapat 2, 6 kurang 1 dapat 5, 3 kurang 1 dapat 2, 1 kurang, mohon maaf saya lewat, 1 kurang 1 dapat 0, 3 kurang 1 dapat 2, 5 kurang 1 dapat 4, sama 11 kurang 1 dapat 10. Nah, kemudian untuk garis perpotongannya kita tambahkan dengan nilai minimum yang ada di baris atau kolom terbuka. Oke, di sini perpotongan yang pertama yaitu nilai 0. 0 kita tambahkan dengan 1, hasilnya 1. Kemudian 1 ditambahkan dengan 1, hasilnya 2. Nah, setelah itu semua kita kerjakan, hasilnya akan seperti di bawah ini. Kemudian kembali lagi ke langkah 4, yaitu kita menggaris semua baris atau kolom dengan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin dengan ketentuan jika garis sama dengan kolom, maka tabelnya itu sudah optimal atau sudah tercapai. Oke, coba kita cek. Untuk kolom pertama kita garis vertikal, udah 1. Kolom kedua kita garis vertikal, oke ada. Kolom keempat kita garis lagi vertikal, ada. Nah, kemudian untuk baris ketiga kita garis horizontal, oke ada. Kita hitung garisnya 1, 2, 3, 4, yang berarti tabel ini sudah optimal. Artinya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Oke, langkah berikutnya yaitu penugasan final atau pengalokasian. Untuk mesin pertama kita alokasikan untuk pekerjaan pertama, kemudian mesin kedua kita alokasikan untuk pekerjaan keempat. Mengapa tidak di pekerjaan kedua? Karena pekerjaan kedua itu sudah diisi oleh mesin keempat, sementara ketentuannya tiap mesin itu mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Untuk mesin 3 kita alokasikan untuk pekerjaan ketiga. Kenapa tidak di pekerjaan 4? Ya karena pekerjaan 4 sudah diisi oleh mesin 2. Selanjutnya yang terakhir mesin 4 kita alokasikan untuk pekerjaan keempat. Oke,
Setelah kita tentukan pengalokasiannya, kemudian kita menentukan biaya lokasi awal dan pilih sesuai alokasi. Oke, ini ada tabel seperti contoh yang awal sebelum kita kerjakan semuanya. Ini tabel dari soal. Selanjutnya kita menentukan biaya alokasi awal dan pilih sesuai alokasi. Nah, alokasi ini yang menentukan fungsi dari tujuan akhir metode minimasi ini. Oke, di sini kita lihat. Untuk mesin pertama, pekerjaan pertama kita mendapatkan 4 seperti yang di atas. Kemudian mesin kedua, pekerjaan keempat kita dapatkan 6. Kemudian mesin ketiga, pekerjaan kedua, mesin ketiga, pekerjaan ketiga kita dapatkan 5. Kemudian mesin 4, pekerjaan kedua kita dapatkan 2. Nah, setelah kita menentukan nilainya, kemudian kita jumlahkan seluruh nilai ini. 4 ditambah 6 tambah 5 tambah 2, hasilnya dapat 17. Nah, nilai ini adalah hasil dari fungsi tujuan metode minimasi ini. Baiklah, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.